Halo, kamu termasuk populer di kampus atau di kantor? Punya banyak teman dan selalu diajak nongkrong kemana-mana? Yakin mereka semua teman sejati? Atau mungkin kamu punya small circle yang isinya hanya 2-3 orang, tapi apa mereka semua teman yang tulus atau hanya pura-pura? Mungkin kamu bertanya bagaimana ciri teman sejati. Well, teman sejati idealnya adalah seseorang yang menerima kita apa adanya, bukan karena apa adanya. Mereka paham apa yang menjadi keinginan dan ketakutan kita. Coba cek lingkaran pertemanan kamu. Kalau kamu telah berteman dengan seseorang, tapi ada sesuatu yang mengganjal di hatimu tentang pertemanan itu, mungkin aja kamu perlu mencari tahu lebih dalam apakah dia teman sejati atau bukan. Setidaknya ada 6 hal yang bisa menandakan temanmu bukan teman sejati. Yang pertama, mereka tidak tertarik untuk bertanya tentang kehidupanmu. Pernah gak sih temanmu menanyakan kabarmu? Atau mungkin mereka bertanya tentang kejadian dramatis yang sempat terjadi kemarin atau minggu lalu di keluargamu? Kalau iya, apa mereka benar-benar memperhatikan jawabanmu? Atau mungkin gak sabar mau cerita kisah dramatis mereka sendiri? Mungkin aja pertanyaan mereka hanya sekedar opening untuk cerita mereka sendiri. Teman sejati akan bertanya tanpa menceritakan keadaannya, jika tidak diminta. Mereka akan mendengarkan dengan sabar, memberi perhatian sepenuhnya, menjaga eye contact tetap terpusat pada kamu, dan juga memberikan dukungan. Mereka tidak akan menyela pembicaraanmu kecuali jika dimintai pendapat. Tapi jujur aja, dalam keadaan tidak menyenangkan, bukankah kita hanya ingin didengar tanpa ada yang mengomentari? Yang kedua, mereka tidak bisa diandalkan di masa sulit kamu. Teman sejati justru akan sangat dibutuhkan kehadirannya pada saat kamu dalam keadaan terpuruk. Jika jarak menjadi isu, mereka tidak akan nunggu lama untuk menelpon dan mencari tahu keadaan kamu. Dan ketika mereka hadir, mereka nggak akan sibuk menceritakan masalah mereka sendiri. Jangan-jangan mereka justru menanggapi kesulitan kalian dengan menghubungkannya dengan kondisi mereka. Oh, aku juga pernah ngalamin hal yang sama. Kalau aku biasanya bla bla bla. Coba dong ke dokter A. Dulu waktu aku periksa ke dokter ini, aku bla bla bla. Yang mereka lakukan hanyalah menyalurkan energi negatif yang mereka punya dan mengambil energi positif yang kamu miliki. Kalau kamu ingin tetap mempertahankan pertemananmu dengan mereka, sampaikan dengan terus terang bahwa kamu ingin mereka bisa diandalkan saat kamu dalam keadaan sulit. Dan gak semua hal dalam hidup ini adalah tentang mereka. Kalau mereka tetap cuek dan tidak peduli, ini saatnya kamu sadar bahwa mereka bukanlah teman sejati. Ketiga, mereka suka mengkritik kamu. Mereka yang bukan teman sejati sangat suka mengkritik teman sendiri. Bukan artinya kita anti dikritik ya, tapi teman sejati akan memberikan kritik membangun yang disampaikan dengan keinginan untuk melihat kamu berubah menjadi lebih baik. Bukan sekedar mengkritik dengan nada menyakitkan dan cuek apakah kamu akan berubah baik atau tidak. Ingat, teman seharusnya adalah supporter terbaik kita, bukan kritikus terbesar kita ya. Jika teman kamu termasuk teman yang toksik, kritikan mereka akan terasa menuduh, bukan membangun. Teman sejati akan memberikan kritikan yang disertai saran yang membangun dan positif. Keempat, permintaan maaf mereka tidak terdengar tulus. Itu pun kalau mereka meminta maaf. Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk teman kamu. Tapi apakah mereka meminta maaf ketika berbuat salah? Kalaupun mereka meminta maaf, apakah disampaikan dengan tulus dan bukan hanya sekedar minta maaf? Teman sejati nggak akan meremehkan kualitas pertemanan. Hanya karena kalian berteman dekat, bukan berarti nggak perlu saling minta maaf jika berbuat salah. Seakan-akan status teman artinya wajib memaafkan kesalahan teman lainnya. Apalagi kalau mereka hanya sekedar minta maaf dan sibuk menceritakan 1000 alasan kenapa mereka berbuat hal yang salah itu. Teman sejati akan meminta maaf dengan tulus ketika mereka salah. Mereka nggak takut itu melukai ego mereka, karena mereka ingin belajar dari kesalahan mereka dan mempertahankan pertemanan kalian. Yang kelima, mereka nggak pernah melupakan kesalahan kalian. Punya teman pendendam, Atau mungkin kamu yang selama ini menyimpan dendam kepada temanmu.
Persahabatan gak sehat biasanya terjadi ketika orang-orang di dalamnya saling mendendam satu sama lain. Ketika beda pendapat terjadi, masing-masing mulai mengungkit kesalahan pihak lain yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan inti beda pendapat itu. Ribut-ribut antar teman memang mungkin terjadi, tapi teman yang toksik cenderung mengungkit kesalahan teman lainnya ketika mereka dihadapkan pada kesalahan mereka sendiri. Mereka akan menggunakan kesalahan kamu di masa lalu sebagai alasan supaya kamu gak menegur mereka ketika berbuat salah. Mereka juga tidak akan menyinggung hal yang sifatnya menyerang kesalahan masa lalu kamu, hanya supaya kamu merasa bersalah dan mengalah dalam argumen itu. Ingat, argumen yang sehat bukan soal siapa yang menang dan kalah, tapi bagaimana menyelesaikan masalah dalam argumen itu. Jadi bagaimana kalau teman kamu menjadi agresif saat berargumen? Langkah paling baik adalah membicarakannya di waktu santai secara terbuka. Ingatkan bahwa beda pendapat adalah hal yang wajar dan tidak perlu sampai mengungkit kesalahan yang sudah lalu. Kalau teman kamu tidak bisa menerimanya, ini saat tepat buat kamu untuk menentukan apakah dia adalah teman sejatimu atau bukan. Keenam, mereka suka memanipulasi dan memanfaatkan kelemahanmu. Semua orang pasti pernah merasakan bad mood. Bukan bad mood karena sesuatu atau seseorang, tapi pasti ada saat dimana kita nggak merasa happy tanpa alasan. Dan ini nggak berarti teman kamu bisa memanfaatkannya dan menjadikan alasan bahwa kamu bukan teman yang baik. Jika teman kamu membuat kamu merasa tidak nyaman dengan diri sendiri, ini bisa jadi indikasi pertemanan yang nggak sehat. Teman yang kurang menghargaimu akan menuntut kamu untuk selalu happy jika ada bersamanya. Dan kalau kamu merasa harus berpura-pura happy padahal merasa sebaliknya, ini salah satu tanda kalau pertemanan kamu gak sehat. Atau mungkin teman kamu justru membuatmu merasa gak nyaman, karena perkataannya yang cenderung kasar atau tingkahnya yang sering membuat keributan di tempat umum. Saatnya untuk mengaudit ulang pertemanan kalian ya. Jadi gimana? Apa kamu melihat tanda-tanda ini di lingkaran pertemananmu? Bicarakan secara terbuka dengan temanmu dan lihat apakah dia memang teman sejati yang perlu kamu pertahankan. Atau jangan-jangan kamu melihat tanda-tanda ini di diri kamu sendiri. Selalu ada ruang untuk perubahan ya. Mintalah temanmu untuk memberi masukan secara tulus dan jujur, dan terbukalah pada pendapatnya. Setelah itu, perlahan tapi pasti berjuanglah untuk menjadi teman sejati bagi temanmu. Karena inti dari persahabatan adalah mengubah ulat menjadi kupu-kupu.